Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Istani Putri dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa non-baku. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis bahasa non-baku. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode dan hasil penelitian, lalu yang ketiga ada penutupan. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa merupakan alat interaksi dan alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia. Bahasa dapat dikaji secara internal maupun secara eksternal. Pengkajian secara eksternal ini akan menghasilkan rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan penggunaan dan kegunaan bahasa dalam segala kegiatan manusia di dalam masyarakat. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki manusia. Lalu secara internal, artinya pengkajian itu hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa itu saja, seperti struktur fonologi, struktur morfologi, struktur sintaksis, hingga wacana. Kajian internal ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur yang ada dalam disiplin linguistik saja. Nah, yang pertama, bahasa mempunyai ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa itu, antara lain sebuah lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, dan manusiawi. Yang kedua, bahasa menjadi bagian sarana komunikasi manusia yang konkret karena manusia bisa hidup karena memiliki bahasa. Ketiga, bahasa menjadi alat komunikasi yang sangat penting, maka ketika bermasyarakat, manusia selalu melibatkan bahasa untuk bisa menjadi bagian dalam bersosialisasi. Dan yang terakhir, bahasa juga digunakan sebagai sarana penghibur atau hiburan. Nah, bab kedua ini mengenai metode dan hasil penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau kualitatif, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah yang didesain atau dirancang tanpa menggunakan prosedur statistik. Pendekatan kualitatif ini dengan cara pengumpulan sebuah data, kemudian menganalisis, selanjutnya diinterpretasi, dan terakhir disimpulkan. Untuk analisis isi tersebut lebih ditekankan pada ragam bahasa baku dan non-baku dalam penyusunan laporan karya tulis ilmiah. Bentuk penelitian yang digunakan termasuk penelitian deskriptif karena penelitian ini menekankan catatan yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Lalu yang ketiga, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, diinterpretasikan, dan langkah yang terakhir yaitu disimpulkan. Dan untuk hasil penelitiannya, ternyata banyak penyimpangan atau bahasa non-baku yang terjadi karena unsur tidak sengaja, seperti pada penyimpangan kaidah, pembentukan kata dari penulisan kata, penggunaan huruf kapital, punktuasi, dan frase atau kalimat. Penyimpangan dalam penulisan kata terjadi lebih dari penggunaan tanda hubung di awal kalimat, penggunaan huruf kapital, punktuasi lebih pada penggunaan tanda baca, titik, dan koma, yang kadang terjadi karena unsur tidak sengaja. Penggunaan frase atau kalimat terjadi karena siswa tidak mengetahui susunan sebuah kalimat yang melibatkan induk kalimat dan anak kalimat. Dan yang terakhir ini penutupan sekaligus kesimpulan.
Berdasarkan analisis data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut. Ragam bahasa non-baku yang berasal dari tulisan dan pemikiran siswa yang ada kebanyakan sama dari beberapa kelompok tersebut. Setiap kalimat yang mengandung sebuah kata ragam bahasa non-baku dapat disimpulkan banyak kesamaan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Hal ini disebabkan setiap siswa berkemungkinan saling bekerjasama. Tuturan menggunakan kata yang memiliki bahasa non-baku dengan referensinya, sehingga menimbulkan efek penasaran bagi pembaca. Adanya persamaan kata dalam penyusunan karya tulis ilmiah siswa dengan kata non-baku sebenarnya membuat daya tarik penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.